Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada hadaratil muhtaramin, para kiai, para asatidz, ustadzah, hadirin hadirat, khususnya sahabat saya Kiai Haji Ma'mun yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara yang insyaallah penuh dengan berkah, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua pada hari nanti Yaumul Hisab wa yaumul liqa ila Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijadikan umat yang berbahagia di dunia wal akhirah dan selamat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini tidak lain saya menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia Sahibul Hajah Bapak Hibni dan sekeluarga yang telah mengadakan acara ini. Juga doakan beliau mudah-mudahan
dapatkan keberkahan, kesehatan, umur yang panjang, yang berkah, yang maslahat manfaat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita bicara masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu semua, sudah hafal semua ceritanya. Cuma yang paling utama, salah satu ajaran Rasulullah SAW yang sekarang sudah mulai hampir hilang adalah silaturahim. Kenapa saya katakan hampir hilang? Dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin canggih, sehingga orang merasa cukup dengan HP sudah cukup untuk bersilaturahim. Ketika seseorang kemudian video callan, itu sudah menganggap bahwa itu adalah silaturahim. Yang namanya silaturahim itu ruhan wa jasadan, antara jiwa dan jasadnya bertemu. Kalau kita silaturahim dengan cara pakai HP, dengan acara video callan, itu tidak termasuk acara silaturahim. Kalau bahasa syariat itu namanya silatul aswad atau silatul tasawwur, menyambung gambar dan menyambung suara. Tidak termasuk sama sekali dalam ajang silaturahim. Maka kemudian ketika dalam satu akad perkawinan seorang syahid, seorang saksi pakai HP, pakai video callan, itu tidak sah. Karena yang namanya syahid itu juga sama dengan silaturahim, ruhan wa jasadan, antara jiwa dan jasad harus bersama-sama. Dalam konsep silaturahim ada silaturahim secara khusus, ada silaturahim secara umum. Maka ketika kemudian kita bicara fadhailul a'mal, kalau kita bicara keutamaan amal, ada fadhailul a'mal, ada afdhalul fadhailil a'mal, ada keutamaan amal, dan ada keutamaan yang lebih utama dari amal perbuatan. Beda. Itu beda. Ketika kita melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah, ketika kita melaksanakan puasa sunnah, itu fadhailul a'mal. Tetapi ketika afdhalu fadhailil a'mal, utama-utamanya amal, itu terbatas. Tidak semua amal perbuatan itu ada afdolnya, ada lebih utamanya. Ada beberapa pembatasan. Kayak contohnya adalah silaturahim. Ketika kemudian hadis yang biasa diucapkan oleh orang, diucapkan oleh para kiai, para ustadz, para ustadzah, dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, itu adalah fadhailul a'mal, bukan afdhal fadhailul a'mal. Beda ini. Maka kemudian ada satu hadis yang lain yang menyampaikan, kata Rasulullah, man ittaqa wa wasala rahimahu ansalahu min umrihi au kama qala. Barang siapa yang mengadakan tali silaturahim dengan menyambut orang yang memutus tali silaturahim, beda. Sebab salah satu afdhalu fadhailil a'mal, utama-utamanya amal, bukan fadhailul a'mal, bukan utamanya amal, adalah tasilu man qata'aka, menyambung tali persaudaraan dengan orang yang memutus tali persaudaraan. Ini baru afdhalu fadhailil a'mal. Kalau kita silaturahim seperti ini biasa, ini hanya fadhailul a'mal, beda ya. Maka kemudian
digaris besar oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ansalahu min umrihi. Ketika kita melaksanakan silaturahim secara khusus, yaitu menyambung orang yang memutus tali persaudaraan pada kita. Tentunya ketika orang itu memutus tali persaudaraan, ada beberapa permasalahan tidak sepaham antar keluarga, permasalahan tidak sepaham antar tetangga, permasalahan tidak sepaham pilihan partai, apalagi ini mau presiden, pilihan presiden sehingga jadi pecah. Lah kita nyambung dengan orang yang semacam ini Abdul Fadhail namanya. Maka ansalahu min umri, Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan kepada malaikat untuk mencatat akhir umur orang tersebut. Sementara yang biasa didengungkan oleh orang, kalau orang bersilaturahim akan memanjangkan umur, itu salah, tidak tepat itu ya. Awas ini. Banyak yang diomongkan oleh orang, silaturahim itu akan menambah umur. Betul. Yang dimaksud dengan menambahkan umur adalah konsep afdhalu fadhail a'mal, di mana Rasulullah menyatakan ansalahu min umri. Ketika kita menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutus kita dalam tali persaudaraan, ini baru akan menambah umur. Sebab banyak ketika orang bersilaturahim mati, ketika orang akan bersilaturahim itu mati, itu banyak. Maka ketika dijamin oleh Rasulullah SAW, ketika orang silaturahim dan memutus orang yang silaturahim, apakah kemudian benar-benar Allah akan memanjangkan umurnya atau pahalanya ditambah? Nah ini permasalahan ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyambung tali persaudaraan, kalau dia mati di perjalanan, atau mati ketika sudah menyambung, atau mati ketika pulang ke rumah, berarti tidak ditambah umurnya, berarti hadis salah. Makanya dalam konsep ini ada dua ulama berpendapat. Yang pertama adalah pendapat Imam Maimun bin Mahren. Beliau menyatakan tetap ditambahkan umurnya. Tapi Imam Abu Laith As-Samarqandi lebih realistis. Beliau menyatakan bisa saja ditambah umurnya, atau kalau orang menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutus tali persaudaraan, kalau dia mati bukan ditambah umurnya, tapi pahala yang ditambah umurnya akan bertambah. Contoh, masih belum paham. Ketika orang yang bersilaturahim akan ditambah umurnya oleh Allah, yang tadinya umurnya umpamanya 10 tahun menjadi 11 tahun. Kok ketika silaturahim dia mati? Maka kalau kata Imam Abu Laith, yang 1 tahun ini penambahan umur kemudian mati adalah diberi kebaikan selama dia melaksanakan ibadah 1 tahun, sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan 1 tahun. Bukan ditambah umurnya, tetapi ditambah kebaikannya selama 1 tahun. Kalau Allah menambah 1 tahun, itu kira-kira begitu. Dan kemudian ketika orang silaturahim, itu tergantung umurnya akan ditanyakan. Contoh, kalau anak-anak muda umur 25 tahun nggak ketemu, sama-sama di sekolah, sama-sama di pesantren, pulang dari pesantren, pulang dari sekolah, selesai kuliah ketemu, pertama ditanyakan itu pasti sudah kawin belum? Kan begitu anak-anak muda, pasti ketemu nih, sudah kawin belum? Ketika usianya 40 tahun ketemu, lama gak ketemu, akan ditanya pasti anaknya berapa. Ketika usia 50 tahun itu pasti akan ditanya istrinya berapa. Coba aja. Ketika 55 tahun ke atas ditanya cucunya berapa. Lah kalau sudah 60 tahun
akan tanyanya apotek paling lengkap di mana. Coba aja. Karena udah ya orang tua itu panas kayak gini kedinginan. Panas kayak dingin ngomongnya kok dingin banget. Orang tua sudah selesai dinginnya besoknya puyeng selesai esoknya kumat. Maka ketika orang tua bertemu itu tanyanya apotek yang paling lengkap di mana. Itu pasti itu sirkulasi dalam silaturahim. Dan kemudian konsep yang tadi, konsep silaturahim diajari oleh Nabi ini berkaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ketika Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat, apa itu rahmat? Orang enak-enak banget itu ngomong rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Itu satu pertanyaan. Makanya kemudian bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Saya kadang-kadang aneh. Sekarang banyak orang yang sok-sokan pengkajian Al-Quran. Aneh saya. Mengkaji Al-Quranul Karim. Pas dilihat doanya terjemahan Departemen Agama. Ini bukan pengkajian. Itu terjemah, itu ahli bahasa, bukan penafsiran. Mungkin kalau di pondok pesantren yang terkenal adalah tafsir Jalalain, itu cuma 2 jilid. As-Sawi 4 jilid. Ahkamul Quran 12 jilid. Ayatul Hinajimatil Quran 20 jilid. Ini banyak penafsirannya. Sehingga kemudian orang kadang-kadang saking repotnya, tidak mengertinya, saking beratnya mengatakan rahmatan lil alamin. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab berbeda. Contoh, ketika dalam satu ayat perkawinan Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Titik sampai situ dulu. Dalam satu ayat ada kalimat yang sama. Wa min ayati an khalaqa. Khalaqa maknanya menciptakan. Min anfusikum, manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi kemudian Allah dengan bahasa yang lain, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala juga artinya menjadikan. Khalaqa juga artinya menjadikan. Ini bahasa Quran ini. Cuma beda penempatan. Kalau kalimatnya khalaqa, Allah menciptakan sesuatu bidunil khalq, dengan tanpa campur tangan manusia. Maka ketika Allah berfirman menciptakan langit dan bumi, kalimatnya khalaqas samawati wal ardh. Aku ciptakan langit dan bumi karena manusia tidak ikut campur. Tapi ketika pakainya ja'ala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala juga maknanya menjadikan. Tapi kalau ja'ala ada ikut campur manusia ma'al khalq. Maka ayatnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, aku jadikan kalian semua, kata Allah, karena Allah yang berhak menjadikan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan manusia cinta kasih. Jadi kasih sayang, rasa cinta itu adanya pada manusia. Allah ngasih pada manusia, tergantung manusianya yang mau mengolah. Maka kemudian karena kalimatnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang mengolah pada pribadi manusia, banyak orang yang kaya luar biasa, sangat mampu, istrinya cuma satu. Tapi orang yang melarat istrinya lebih dari satu. Apa sebabnya?
waja'al kalimat, tergantung manusia. Kemudian berikutnya mawaddah warahmah. Mawaddah artinya cinta, rahmah juga artinya cinta. Ada perbedaan. Allah pertama kali mengucapkan kalimat mawaddah, yang kedua mengucapkan kalimat rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddah dulu, bukan rahmah dulu. Allah itu berfirman-Nya, kenapa? Kalau mawaddah itu adalah zahir, orang mencintai seseorang secara lahiriah. Karena manusia itu pertama kali senang sama orang pasti lahirnya dulu, tidak akan batinnya. Sekarang yang belum kawin ini banyak, anak-anak belum kawin. Umpamanya anak laki-laki, kalau ada anak perempuan cakep, cantik, manis plus ganjen, ya ini yang belum kawin ini satu. Yang satu pinter, orangnya solihah, ahli ibadah, tapi wajahnya memprihatinkan. Milih mana? Milih mana yang muda? Milih yang cakep. Mesti akan ngomong, emang sudah kamu dimakan? Ya kan? Mesti akan milih yang kayak gitu. Karena mawaddah, karena kalimatnya mawaddah. Sekarang anak perempuan yang belum kawin, yang satu laki-lakinya soleh, keluaran pesantren, muridnya Kiai Makmur. Wow, tetapi wajahnya begang, papasan sama beca saja jatuh saking kerempengnya. Oh, satu ini, tapi soleh, anaknya soleh. Tapi yang satu gagah, ganteng, kumisnya aja kayak pagar kabupaten. Milih mana anak perempuan? Milih yang ganteng kan? Pasti. Milih yang kayak saya kan? Iya kan? Repot. Susah satu, cuma satu wanita kayaknya. Jangan lama sudah keluar. Ini mesti pilih yang ganteng. Pasti. Kenapa? Karena mawaddah dulu. Mawaddah itu lahirnya. Rahmah itu akan menyusul. Akan menyusul. Jadi kalau rahmah itu cinta kasih yang paling dalam, yang terlahir dari dalam lubuk hati. Kayak contoh, orang tua sama anak, rahmah bukan mawaddah. Orang tua sama anak, seneng gak Pak sama anak? Cinta gak sama anak? Sekarang kalau bapak-bapak ibu punya anak atau punya cucu, anaknya digendong, cucunya digendong, kemudian kencing, dibanting. Dibanting gak? Enggak. Malah dipuji, ya Allah nih anak kencingnya kayak extra jos. Mesti akan diomong kayak gitu. Karena rahmah yang luar biasa. Jadi yang paling dalam. Jadi orang kawin itu pertama mawaddah dulu, pertama itu lahiriah. Nanti kalau sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, baru rahmah. Jadi rahmahnya menyusul. Makanya kalimatnya mawaddah warahmah. Sekarang coba, ini yang masih muda, tanya kepada bapak-bapak atau engkong atau kakek atau nenek jenengan sampai tua, seneng gak sama kakek neneknya? Gak bakal seneng. Kakeknya seneng gak sama neneknya? Gak bakal seneng. Udah tua, tidur mangan, kadang-kadang orangnya masya Allah, tapi lumayan itu mirip setrum. Gak seneng. Orang sudah sepuh-sepuh itu gak seneng. Sudah di atas 50-60 tahun, istri itu aduh lumayan, daripada gak ada aja lah sudah. Itu adanya kayak gitu. Ini sudah rahmah namanya. Sudah rahmah. Tuh. Ya sekarang suaminya di sini sudah tua-tua umpamanya. Ya Allah, lihat di sini memprihatinkan banget. Jalan aja drak-drak, pulang ke rumah kedinginan, kasih selimut panas kayak gini tuh.
cari botrek, udah sehat botrek dia ganti proma ganti bintang 7, terus muter. Jadi udah gak ada rasa cinta, tapi adanya rahmat. Loh ini, kalau rahmat itu paling dalam, sudah gak ada lain. Lah makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan inna ghadabi ghalab inna rahmati ghalabat rahmati. Rahmat itu mengalahkan marahku. Nah ini maksudnya sesuatu yang paling dalam. Karena rahmat itu ada 3. Rahmat itu ada 3. Ketika kemudian Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ar-rahmatu ala thalathati khisal. Ada 3 perkara rahmat itu. Tidak satu. Mana arsalnaka rahmatan lil alamin yang mana? Maka kemudian kalau kita urutkan satu peristiwa akan ketemu. Yang pertama adalah rahmatun shaghirun. Yang kedua rahmatun kabirun. Yang ketiga rahmatun wafirun. Nanti akan ketemu kepada rahmatin alamin. Jadi kita gak asal wa ma arsalnaka saja enggak. Yang pertama rahmatun kabir, rahmat yang besar. Apa itu rahmatun kabir? Al-Islam wal iman. Ketika kita dapat iman dan Islam, kita mendapatkan rahmatun kabir dari Gusti Allah, belas kasihan yang luar biasa dari Gusti Allah, rasa sayang. Yang kedua rahmatul shaghir. Apa itu rahmatul shaghir? Dalam satu ayat, satu-satunya ayat Al-Quran dari 30 juz, ayatnya ribuan ayat, satu ayat cuma yang menjelaskan masalah dunia. Kalau orang baca ini dengan sekian kali waktu yang tepat, jaminannya kaya jaminan. Cuma satu ayat dalam Al-Quran yang 30 juz, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah dunia cuma satu ayat. Kalau ini dibaca dengan waktu yang pas, bilangan hitungan yang pas, kaya. Pengen kaya nggak Pak? Pengen kaya nggak ibu-ibu? Pengen ya? Pengen. Padahal Nabi Muhammad nggak pengen kaya. Rasulullah itu berdoa loh, saya kasih ijazah ya. Rasulullah itu doanya gini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan hidupku miskin, matiku miskin, dan giringilah saya beserta orang-orang miskin. Itu doanya Nabi, saya ijazahkan buat jenengan semua. Mau dibaca gak? Loh, ini dari Rasulullah loh. Ini dari Nabi loh. Mau dibaca? Enggak dibaca aja udah melarat, apalagi dibaca kacau ntar ini. Enggak dibaca aja melarat, ya enggak? Apalagi dibaca udah selesai sudah. Makanya saya kasih satu-satunya ini dari 30 juz ayat. Apa? Ini yang dikatakan rahmatun shaghirah. Rahmatun shaghirah itu barang-barang dunia. Ketika kita memperoleh barang-barang dunia, itu rahmatun shaghirah. Tetapi barang dunia akan bisa menjadi akhirat. Akan terjadi. Apa ayatnya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini ayatnya. Ini Al-Quran itu satu juz, 30 juz, cuma satu ayat Allah itu menjelaskan masalah dunia. Ayat ini cuma satu, tidak ada lain. Cari tafsirnya berapa ratus jilid tidak bakal ketemu. Zuyyina linnas, manusia itu dihiasi. Kalau makna pondok
Itu kalau yang baca Imam Zuyina linnas bagi manusia hubbus syahwat. Di dunia semua ini. Manusia itu pertama itu hubbus syahwat. Syahwat. Minan nisa, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Ini dunia. Wal bani, yang ketiga, anak. Semua. Sebab yang namanya orang tua sama anak pasti sayang. Tapi anak sama orang tua belum tentu menghormati. Belum tentu. Orang tua sama anak pasti sayang, rahmat dari Gusti Allah. Tapi anak sama orang tua belum tentu akan menghormati dan belum tentu akan patuh, belum tentu akan soleh dan soleh. Maka kalau kata Imam Asy'ari, dia menyampaikan al-wazn tabi'i aqwa min al-wazn syar'i. Dorongan watak lebih kuat daripada dorongan syariat. Contoh, yang namanya orang tua tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun, tidak ada perintah dari Allah atau hadis yang menyatakan bahwa orang tua harus sayang pada anak. Tidak ada. Tidak ada. Nabi tidak pernah memerintahkan, Allah tidak pernah memerintahkan kepada orang tua harus sayang pada anak. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah orang tua mendidik anak, bukan menyayangi anak. Beda ini. Enggak ada. Silakan mana hadisnya, mana Qur'annya. Yang ada itu dianjurkan itu adalah orang tua mendidik anak, bukan menyayangi anak. Tetapi ketika si anak kepada orang tua, jelas ayatnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Hadisnya jelas. Orang yang orang tua ridho, Allah ridho, orang tua marah, Allah marah. Banyak hadisnya. Diperintahkan seorang anak menghormati orang tua. Segitu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi. Orang tua, seorang anak harus patuh pada orang tua. Banyak anak tidak patuh pada orang tua. Ini syariat. Tatapi watak karakter. Allah gak pernah memerintahkan, Nabi gak pernah memerintahkan kepada orang tua untuk sayang pada anak. Tapi karakternya orang tua sayang pada anak. Maka di sini karakter mengalahkan syariat. Makanya al-wazn tabi'i aqwa min al-wazn syar'i. Itu yang dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar. Apa itu qanatiril muqantar? Emas. Kalau saya maknakan berlian, emas, mutiara, inten, perak, semua orang sama. Minadzab wal fiddati wal khairil musawwam. Kalau makna kitab itu khairil musawwam itu adalah kuda yang terbaik. Artinya apa? Kendaraan. Semua orang senang sama mobil, orang senang sama motor. Apalagi motor yang baik, mobil yang baik, semua orang senang. Wal khairil musawwati wal an'am wal harth. Peternakan, pertanian, dzalika mata'ul hayatid dunya. Di sini Allah tidak menyebutkan al-bahru wan nahr. Allah tidak menyebutkan lautan dan sungai. Semua barang dunia disebutkan semua oleh Gusti Allah. Yang tidak adalah lautan dan sungai. Kenapa? Karena lautan dan sungai semua orang berhak, siapapun halal untuk mengambil. Seperti air hujan, siapapun berhak mengambil air hujan. Apa pernah ada bapak-bapak ibu dengar air hujan sebelah sana kita minta jangan ini air hujan saya? Gak ada, karena saking halalnya. Laut yang membatas adalah undang-undang negara, tapi secara syariat halal, bebas. Sungai halal secara syariat, syariatul islamiyah, tapi undang-undang menyatakan berbeda. Maka Allah tidak menyebutkan. Nah ini yang dikatakan rahmatul shaghirah.
Jadi rahmatun saghirah itu adalah barang-barang dunia. Ketika kita memiliki semua barang dunia, maka kita sudah mendapatkan rahmatun saghirah. Yang ketiga adalah rahmatun wafir, rahmat yang sempurna. Apa itu rahmat yang sempurna? Wa min tamamin ni'mah ay tamamir rahmat dukhulul jannah wal fawzu 'anil nar. Rahmat yang sempurna itu bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga, ini adalah rahmatun wafirah. Maka rahmat yang kecil dan rahmat yang besar adanya adalah di dunia, dan baru kemudian rahmatun wafirah adalah di surga. Ini yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ini permasalahan. Lah kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, mungkin orang biasa menyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam. Kalimatnya iqra, awas kita udari, kita pelan-pelan. Kalau iqra itu maknanya membaca, utluk juga maknanya membaca. Maka ketika orang pertandingan ngaji, kalimatnya musabaqah tilawatil Quran. Kenapa bukan musabaqah qiraatil Quran? Kalau kalimatnya utluk, bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini sekali konsep Quran, bahasa Al-Quran. Kalau kalimatnya iqra, bukan sekedar membaca, tetapi harus mengamalkan dan mengekspansi alam semesta, namanya iqra. Kalau kalimatnya utluk, cukup membaca selesai. Maka ketika orang mengadakan musabaqah tilawatul Quran, yang penting dibaca, mau ngerti artinya kek, gak ngerti tafsirannya kek, terserah. Kalau kalimatnya tilang, kayak satu kalimat dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Khalid mananya langgeng. Sifatnya Allah adalah baqa. Baqa mananya langgeng. Sayyi'ah mananya kejelekan, fahisha mananya kejelekan. Tapi ketika ayat zina, wala taqrabaz zina fa innahu fahisha, bukan su'un kalimat ini. Ini bahasa Quran, ini bahasa Quran. Sebab kalau kalimatnya musabaqah tilawatul Quran atau musabaqah qiraatul Quran, dengan penafsirannya harus ngerti. Kalau enggak salah. Maka Allah kemudian kalimatnya iqra bismi rabbika, kalimat yang mesti digarisbawahi kalimat bismi rabbika. Bismi rabbika itu mempunyai pengertian kata ulama tafsir al-i'tiqadiyah war rububiyah. Artinya apa? Ketuhanan. Apa itu ketuhanan? Al-imanu billah. Maka yang pertama untuk manusia itu iman dulu. Nabi itu diperintah iman baru mengekspansi alam semesta. Karena iman itu sendiri ada 4 pembagian iman. Al-imanu ala arba'ati perkara. Kita termasuk iman yang di mana? Posisi di mana ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Posisinya di mana? Nah, iman di sini yang pertama adalah iman matbu', iman yang telah ditempel oleh Allah Subhanahu wa taala, ka imanil malaikat, seperti imannya para malaikat. Ketika imannya para malaikat sudah dapat stempel dari Allah, tidak bakal goyah. Memang ada harus bamaru, karena itu protes kepada Gusti Allah. Apa sebabnya harus bamaru kepada Gusti Allah? Ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu itu ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun. Kenapa protes? Malaikat udah ngerti. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Manusia adalah orang yang rusak bumi. Ini penafsirannya apa?
Ai muqtadha quwwatul ghadbiyah. Manusia punya emosi yang besar, kata malaikat. Wa yastima, apa pengertiannya? Ai muqtadha quwwatish syahwiyah. Manusia punya syahwat. Dengan dua inilah maka malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini protes malaikat. Tapi adakah kemudian Al-Quran menyatakan malaikat Jibril ikut protes? Tidak ada. Apakah malaikat Ridwan ikut protes? Tidak ada. Apakah malaikat Mikail ikut protes? Tidak ada. Enggak ada. Ada orang menyatakan semua malaikat turun, tidak bisa. Ketika terjadinya Lailatul Qadar, Allah jelas, tanazzalul malaikatu warruh. Yang turun seluruh malaikat warruh dan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril turun, otomatis seluruh malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui turun. Tapi ketika protes di hadapan Gusti Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, Allah tidak menyebutkan malaikat Jibril, tidak ada yang turun. Berarti malaikat yang protes dia mau kepada Gusti Allah adalah malaikat 212. Jelasin. Jadi enggak aneh itu. Enggak ada malaikat Jibril protes. Itu ada, mohon maaf kita jangan ngomong. Malaikat Jibril itu fa huwa kadzdzabun. Bohong. Ketika Allah itu menyatakan malaikat turun, mesti Allah akan menyebutkan tanazzalul malaikatu warruh. Jadi yang protes malaikat biasa. Siapa pimpinannya? Harut wa Marut. Maka karena Harut wa Marut sebagai pimpinan yang paling pintar di antara malaikat yang protes, dites sama Allah Subhanahu wa taala. Suruh turun ke dunia. Ketika turun ke dunia dikasih syahwat, kasih emosi. Ketika naik dicabut lagi. Akhirnya kegoda. Disiksa oleh Allah sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Oh ini. Jadi ada pengecualian. Di dalam masalah hukum itu ada minal mustasnayat. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam hukum, seperti malaikat. Ketika Allah menyatakan imanun matbu'un, iman yang dicap, iman yang stempel, ada malaikat yang terkecuali. Yang pertama. Yang kedua adalah imanun ma'sumun. Apa itu imanun ma'sumun? Iman yang menjaga langsung Gusti Allah. Ka imanil anbiya'i wal mursalin. Seperti imannya para nabi dan para utusan. Ini namanya iman ma'sum. Langsung Allah yang menjaga. Yang ketiga, imanun mahfudun. Di mana iman ini adalah dirinya sendiri mampu menjaga. Ka imanil ulama'i wasyuhada'i wassolihin wal awliya. Imannya para wali, imannya para ulama, imannya orang-orang soleh mampu menjaga dirinya sendiri. Yang terakhir adalah imanun makbulun, iman yang sekedar diterima. Ka imani wa imanikum, seperti iman saya dan bapak-bapak semua. Sekarang berantem, besok akur lagi. Sekarang ngomongin orang, besok akur lagi. Ayo bolak-balik kayak gitu aja. Gitu. Kemudian kalau ada orang ngomong, tuh orang tuh imannya nggak kuat tuh, orang tuh banyak salah, itu salah. Kan banyak gitu ya. Awas ya imannya yang kuat ya. Kamu mau kesini kerja imannya yang kuat, jadi pejabat imannya yang kuat, caleg imannya yang kuat. Itu tidak ada iman kuat dengan tidak kuat. Al-imanu la yazid wa la yanqus. Iman tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau ada orang menyatakan, udah ada orang nggak sholat, orang mabok-mabokan, nggak puasa, dia imannya kurang tuh. Emang tahu imannya kurang? Ada orang yang ahli sholat seperti beliau, Kiai Ma'mun, wah imannya kuat, tahu imannya kuat. Iman nggak berkurang, nggak bertambah. Siapa yang menyatakan iman berkurang? Siapa yang menyatakan bertambah? Nggak ada itu. Al-imanu la yazid wa la yanqus. Ketika seseorang sudah menyatakan arkanul iman, berapa rukunnya iman? 6 kan? 6. Kita orang percaya pada Gusti Allah. Sekarang ada orang mabok, Tuhan itu siapa? Allah. Nabimu Muhammad. Kurangnya di mana? Ya kan? Dia gak sholat. Kenapa lu gak sholat? Males ah. Tahu sholat wajib? Tahu. Iman. Mana kurangnya?
Ini ustazah, para ustaz. Saya ngaji lagi ini. Jadi jangan, kadang-kadang saya geli juga ya, dengan berapi-api gitu. Wah, imannya kurang. Wah, imannya tebel banget nih orang. Emang kayak tembok tebel. Iman tidak berkurang, tidak bertambah. Ketika orang sudah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada utusannya Allah, kitabnya Allah, hari kiamat, takdir, selesai. Jadi yang kurang apa? Amalnya, bukan imannya. Oh, paham ya? Ketika orang tidak sholat, ketika orang tidak puasa Ramadan, ketika dia menolong orang tua, bukan imannya, amalnya udah bener. Amalnya udah bener, bukan imannya kurang. Jadi yang amalnya buah daripada imannya. Sebab apa? Al-iman uryan. Iman itu telanjang. Asalnya iman itu telanjang. Asalnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah sampai hari kiamat itu telanjang. Walibasu at-taqwa. Pakaiannya itu takwa. Wazinatu al-hayat. Hiasannya adalah rasa malu. Wa thamratuhu al-ilmu. Buah daripada keimanan adalah ilmu. Ketika dia melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, bukan imannya kurang, ilmunya yang kurang, amalnya yang kurang, takwanya yang kurang, bukan imannya. Kemudian kenapa? Ketika orang sudah beriman, kemudian Allah berfirman, inna akramakum indallahi, orang yang paling takwa adalah orang yang beriman, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Allah enggak berfirman orang yang paling mulia adalah orang beriman, tidak ada. Allah enggak berfirman orang yang paling mulia adalah orang alim, tidak ada. Orang yang mati syahid juga tidak ada. Pejabat juga tidak ada. Tapi atqakum, Allah menyatakan. Kenapa? Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Kenapa pakai takwa, Gusti Allah? Takwa itu libasul iman. Takwa itu pakainya iman. Dan ketika takwa nempel kepada para ulama akan alladzi amila bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Ketika sifat takwa nempel kepada pejabat, dari mulai RT sampai presiden, dari mulai caleg DPRD sampai pusat, maka akan menjadi pejabat yang adil. Ketika sifat takwa nempel kepada pedagang, akan menjadi at-tajir suduq. Ketika sifat takwa nempel kepada orang biasa, akan menjadi orang al-abid billah, beribadah kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena takwa adalah libasul iman. Nah, di sini. Jadi ketika kita melaksanakan berbagai macam interaksi sosial dan sebagainya, kita membawa keimanan Islam. Sebab hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ahkamus syariah yang diturunkan dari Allah dan Muhammad itu 90% adalah ahkamul istimaiyah. 90% hukum Islam adalah ahkamul istimaiyah, hukum kemasyarakatan, hukum sosial. Hanya 10% yang ahkamus syariatul qat'iyah, hukum qat'i yang pasti cuma 10%. Hukum yang berkaitan dengan manusia 90%. Hukum yang berkaitan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sekarang menyatakan hukumullah adalah cuma 10%. Jadi kalau kita berhasil melaksanakan hukukul adab, seperti awal saya katakan, bersilaturahim, mendapatkan rahmat, interaksi, itu kita sudah selesai melaksanakan hukumnya Allah dan Rasulnya. Ya kalau jelaskan bakal selesai. Itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inti daripada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita semua bentuk rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya. Kumpul. Tiba-tiba Rasulullah bersabda. Rasulullah hening sebentar, menundukkan kepala, kemudian menengadah, dan Rasulullah sambil matanya berkaca-kaca beliau bersabda,
Wadattu law anni ra'aitu ikhwani. Artinya, aku kangen, aku rindu kepada saudara-saudara. Para sahabat matur, awalasna ikhwanakum ya Rasulullah. Apakah kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antum ashabi wa amma ikhwani fa qaumun ya'tuna ba'du aw kama qala. Kalian adalah sahabat-sahabat, sedangkan saudara-saudaraku adalah satu kaum, satu masyarakat yang datang setelah saya, setelah kalian, tapi percaya iman kepada saya dan Allah. Lah kita semua nggak tahu Nabi kan? Tahu Nabi nggak? Tahu sahabat nggak? Tapi iman kepada Allah dan sahabat itu kan, ini yang dikangenkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah seorang ulama, Al-Imam Ibrahim Al-Furasen, Al-Imam Abu Bakar Muhyiddin Ibnul Arabi, dia menyatakan Rasulullah ketika masuk surga berdiri di pintu surga menunggu orang-orang yang setelah datangnya Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk akan dijemput langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Alawi dari Mekah satu saat dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau berziarah ke Madinah. Ketika lagi ziarah, tiba-tiba dengan inkisah beliau dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung bertemu dengan Rasulullah. Dan di belakang Rasulullah banyak orang macam-macam, sebelah kanan sedikit, sebelah kiri sedikit, yang di belakang banyak yang luar biasa. Sayyid Muhammad bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, man hum fi wara? Siapa yang belakang engkau ya Rasulullah? Apa Rasulullah menjawab, hum min Indonesia. Ini adalah dari Indonesia. Setelah itu Sayyid Muhammad nangis, dia menyatakan saya cinta pada orang-orang Indonesia. Mudah-mudahan di situ termasuk kita semua. Sehingga kita semua itu dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, menghormati, memuliakan kepada Rasulullah. Wa may yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Ini merupakan satu manifestasi dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga segala amal ibadah kita, taat kita, ibadah kita, takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekhilafan, dosa-dosa, keruputan kita semua dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari dunia membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adalah kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Terutama kita bacakan suratul Fatihah buat guru kita Kiai Adim Rafiuddin bin Kiai Haji Aisyuddin, mata'anallahu bituli hayati ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal muslimina amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatna ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluka wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina ولذوي الحقوق علينا وعليهم ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالم الأحوال ويا مطلع السرائر ويا من على كل شيء قدير اقضي حاجاتنا وحوائج المسلمين ويسر أمورنا وأمور المسلمين وحقق آمالنا وحقق آمالنا وحقق آمالنا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال واكتبنا من الناجحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berdiri di sini ya. Ini mewakili, sebenarnya cuma mewakili daripada Sahibul Bait. Yang pertama mewakili Sahibul Bait yaitu Bapak Saiful Hikmi beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili daripada Sahibul Bait Bapak Saiful Hikmi beserta keluarga yang pertama mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian serta hadirin semuanya yang telah hadir, yang sudi melangkahkan kakinya yaitu dalam menghadiri acara kami di sini. Setelah habis tadi ya tugas saya menyampaikan perwakilan dari Sahibul Bait, sekarang saya berbicara sebagai pimpinan Majelis Taklim Al-Inarah. Ini Majelis Taklim Al-Inarah aslinya pusatnya yaitu dari Cirebon ya. Maka dari itu dipanggillah kiainya dari Cirebon yang mempunyai pondok pesantren Al-Inarah. Jadi mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Inarah nanti mempunyai santri yang berkualitas seperti santrinya pondok pesantren Al-Inarah. Itu amin ya. Karena saya ibu-ibu di sini banyak anaknya yang ngaji di tempat saya di Al-Inarah ya. Cuman saya nggak tahu anak siapanya ya. Kenapa kok nggak bisa nggak tahu? Orang murid anaknya datang sendiri ya, mau ngaji anaknya datang sendiri, kucur-kucur mau ngaji, bahasanya cing saya mau ngaji, encing bahasanya, bukan ustaz bukan guru tapi manggilnya encing ya. Saya pikir ini anak siapa ya, ngaji selanang selonong, cing saya mau ngaji
Ya namanya anak mau ngaji, masa iya saya tolak? Masa iya saya suruh pulang? Ya udah dong kalau mau ngaji mah. Tapi udah ngomong belum sama emak lu sama bapak lu? Udah Cing, udah ya udah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi membawa barokah buat kita semuanya. Dan kami juga sebagai ketua RT mengucapkan terima kasih kepada keluarga Shahibul Bait, yaitu Bapak Saiful Hikmi yang telah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga Saiful Hikmi dijauhkan dari penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya. La haula wala quwwata illa billah ya Allah. Marilah para hadirin, para bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini adalah malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, oleh penceramah kita, nasihat-nasihat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan tambahan ilmu dan amal untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di doa penutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul